Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami Kau kehendaki mengabdi Engkau dengan segenap hati. Semoga berkat sabdamu Kau tunjukkan jalannya kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kami untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin 9 Agustus 2021 dalam masa biasa yang ke-19, diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bila mana kita membolak-balik kitab suci, khususnya Injil, kita tidak akan pernah menemukan bahwa Yesus menggunakan privilege dan statusnya sebagai anak Allah untuk mencari kemudahan dan memenuhi kepentingan diri sendiri. Dia yang berkuasa merobohkan dan mendirikan bait Allah dalam 3 hari pun bersedia membayar pajak ke bait Allah seperti orang kebanyakan. Yesus bersikap solider dan tidak ingin menjadi batu sandungan atau skandal
bagi orang lain. Sebenarnya Yesus tidak wajib dan tidak bersalah bila tidak membayar pajak. Namun, Ia ingin memberi teladan yang baik. Solidaritas akan tumbuh jika orang tidak hanya memikirkan haknya sendiri, tetapi juga memperhatikan kebaikan umum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini diperdengarkan oleh gereja kepada kita, Yesus mengajarkan kita atau memberikan teladan kepada kita sebagai pengikutnya. Bagaimana seharusnya kita menjalankan tugas dan panggilan kita dalam hidup keseharian. Yesus memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana seharusnya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kepada Petrus, Yesus mengajarkan dan menunjukkan sikap ketaatan kepada hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana mereka berada, yakni membayar pajak bait Allah. Ketaatan kepada hukum dan aturan seperti pula yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara-saudari yang Tuhan cintai, hukum memang penting untuk kita taati dalam kehidupan kita. Tetapi hukum yang kita taati itu bukanlah kita taat karena kita takut, karena kita nanti akan dihukum dan sebagainya. Tetapi kita taat kepada hukum karena datang dari kesadaran bahwa sebagai warga negara dan juga warga gereja, kita hendak memberikan contoh teladan kepada sesama bagaimana kita mensembahkan kehidupan kita sebagai makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bayangkanlah kalau kita tidak taat kepada hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama. Pasti di sana sini akan terjadi ketakutan atau kekacauan. Mungkin kita akan saling menyingkirkan satu sama lain. Kita akan mementingkan egoisme kita masing-masing. Maka hukum mengajar kita untuk menata kehidupan kita supaya hidup kita semakin tertata dengan baik. Lewat peristiwa Yesus hari ini membayar pajak bait Allah, Yesus mengajarkan kepada kita untuk bagaimana dalam kehidupan bersama kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Kita jangan akhirnya menjadi orang yang mengakibatkan keharmonisan hidup bersama terganggu oleh karena kita jatuh dalam egoisme kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak supaya dalam kehidupan kita mencontoh teladan Yesus dan para muridnya yang selalu mengutamakan kepentingan bersama, kemajuan bersama di atas kepentingan pribadi. Sebagaimana Yesus ini telah menunjukkan kepada kita bagaimana demi keselamatan manusia itu ia rela berkorban supaya manusia bebas dari hukuman dosa, dan pada akhirnya manusia menikmati rahmat penyelamatan. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini sebagai menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.